Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa secara khusus yang berada di SD Katolik Kinelo dalam tugas kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022. Semoga Anda semua tetap bersemangat mengakhiri penugasan dari kalian. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sharing session, dan untuk sharing session di minggu ke-18 ini berfokus pada penulisan laporan akhir dalam keseluruhan program kampus mengajar angkatan 3. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sudah diberikan kepada kita format laporan akhir dalam kegiatan kampus mengajar. Dan format ini atau laporan ini akan kita unggah di aplikasi MBKM. Pertama-tama, waktu penyusunan laporan sebetulnya sudah dimulai sejak kita diterjunkan ke lokasi hingga kegiatan kampus mengajar selesai. Dan untuk format penulisan laporan, pertama Anda bisa lihat jenis kertasnya yang sudah ditentukan dengan ukuran kuarto. Kemudian huruf menggunakan Times New Roman 12 atau juga bisa menggunakan Arial 11. Dan untuk jarak margin yaitu kita menggunakan tepi kiri 4 cm, kemudian atas 3 cm, tepi kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Dan untuk spasinya kita menggunakan ukuran 1,5 spasi. Dan untuk sistematika laporan, kita menggunakan halaman judul, halaman pengesahan laporan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Selanjutnya kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan diawali dengan latar belakang, yaitu uraian mengenai latar belakang diadakannya program kampus mengajar. Nomor B, yaitu tujuan program kampus mengajar. Pada bab 2, para mahasiswa diminta untuk mampu menganalisis situasi dan perencanaan program. Ya, tentunya dalam hal ini kita menganalisis situasi yang ada di sekolah sasaran kita, yaitu SD Katolik Kinilo. Selanjutnya, kita menganalisis, berdasarkan analisis situasi, kita menuliskan apa yang menjadi rencana program dan kegiatan. Dan ini Anda sudah mulai buat pada pelaporan kerja Anda sehubungan dengan adaptasi teknologi, administrasi, dan juga program pengajaran Anda di sekolah. Pada bab 3 dalam laporan akhir, kita berbicara tentang persiapan, pelaksanaan, dan analisis hasil, yaitu berhubungan dengan uraian persiapan kita, kemudian pelaksanaan program dalam mengajar, membantu adaptasi teknologi, serta membantu administrasi sekolah dan guru. Dan pada hasil nomor C, yaitu analisis hasil pelaksanaan program kita. Tentunya berhubungan juga dengan bagaimana situasi atau keadaan persiapan kita saat mengajar dalam membantu adaptasi teknologi
literasi maupun numerasi, dan juga administrasi sekolah. Selanjutnya kita juga bisa memberikan rekomendasi dan usulan perbaikan untuk sekolah sasaran di masa yang akan datang. Pada bagian 4, berhubungan dengan kesimpulan dan juga saran yang dapat kita berikan secara umum maupun secara khusus sehubungan dengan pengalaman kita pada saat bertugas di sekolah sasaran. Selanjutnya jangan lupa menuliskan daftar pustaka. Kalau kita merujuk beberapa pustaka, baik yang ada di buku saku kampus mengajar, panduan kampus mengajar, maupun rujukan-rujukan yang kita ambil dari sumber internet atau juga buku-buku pengajaran lainnya. Dan dalam lampiran, kita harus melampirkan rencana dan program dari kegiatan yang kita sudah lakukan. Dan itu juga dalam lampiran kita memasukkan juga laporan kegiatan mingguan. Jadi jangan lupa juga disertai dengan foto-foto yang ada. Kemudian juga ada juga link-link video yang saya lihat Anda sudah buat. Kemudian Anda sudah masukkan di Google Drive dan Anda mempermudah menggunakan link dengan bantuan program Bitly, ya. Dan untuk hasil juga pelaksanaan program Anda harus lampirkan berhubungan dengan kegiatan pengajaran, adaptasi teknologi maupun administrasi sekolah dan guru. Dan nomor 4 yaitu dokumentasi kegiatan-kegiatan yang Anda sudah lakukan. Dan saya rasa ini amat mudah karena Anda sudah membuatnya. Selanjutnya yang cukup penting di sini yaitu cover, ya, sehubungan dengan laporan. Jadi yang paling penting Anda menulis, ya, judul laporan, itu laporan akhir, kemudian logo perguruan tinggi, dalam hal ini logo Universitas Negeri Manado, kemudian Anda menulis nama lengkap Anda, kemudian nomor induk mahasiswa, selanjutnya program studi, dalam hal ini yang tergabung di Sekolah Penugasan SD Katolik Inilo dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan juga ada 2 mahasiswa dari program studi psikologi. Kemudian kita menulis nama perguruan tinggi dan tahun, dalam hal ini tahun 2022. Yang paling penting harus Anda perhatikan di sini yaitu lembar pengesahan laporan akhir program kampus mengajar. Jadi terlebih dahulu ditulis judul laporan, kemudian nama NIM mahasiswa, dan Anda meminta tanda tangan pertama dari guru pembimbing atau guru pamong. Ya, paling bagus kalau digunakan tanda tangan basah, ya. Dalam hal ini tanda tangan asli, ya. Kemudian Anda meminta tanda tangan dari dosen pembimbing lapangan. Dalam hal ini saya sendiri, ya. Selanjutnya setelah ditandatangani oleh guru pembimbing atau guru pamong dan dosen pembimbing lapangan, Anda meminta tanda tangan dari dekan ataupun rektor. Dalam hal ini rektor Universitas Negeri Manado. Ataupun dalam keadaan tertentu kita bisa meminta tanda tangan dari dekan. Ya. Dalam hal ini tentunya dekan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Manado. Untuk itu, setelah Anda menandatangani ini, Anda foto atau dokumentasikan. Mengapa perlu didokumentasikan? Karena ini akan digabungkan dengan file PDF dari keseluruhan laporan. Jadi
bagaimana kita bisa menggabungkan dalam bentuk file PDF ini, ya kita bisa melihat ya dari berbagai program yang banyak yang sudah disediakan. Kalau misalnya Anda menggunakan HP Android, Anda bisa menggunakan program Fast Scanner ya. Jadi setelah format laporan yang Anda buat dalam bentuk Microsoft Word ya, Anda simpan menjadi format PDF, kemudian Anda tambahkan dokumen dari lembar pengesahan dan digabungkan. Dan setelah menggabungkan menjadi satu file PDF untuk lembar pengesahan ini, maka ini akan Anda unggah di akun MBKM Anda. Jadi yang perlu diperhatikan di sini yaitu bagaimana Anda mempersiapkan diri membuat laporan. Dan perlu diketahui untuk laporan ini diusahakan tanggal 9 Anda sudah upload ya. Dan lebih bagus kalau sebelum tanggal 9 Anda sudah datang ke dosen DPL untuk meminta perbaikan ya. Meminta revisi kalau misalnya ada hal yang perlu ditambahkan atau juga ada hal yang masih kurang ya. Jadi selesai tanggal 9 kembali juga dosen pembimbing akan merevisi kalau masih ada hal-hal yang terlupakan. Dan akhir dari revisi dosen ini yaitu tanggal 15 di bulan Juli ini. Jadi ini hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan, menyusun kegiatan akhir Anda, dan ini juga merupakan bagian dari penilaian dari dosen pembimbing. Jadi mudah-mudahan Anda bisa membuat secara sendiri-sendiri atau secara mandiri. Walaupun Anda boleh juga berdiskusi dengan teman-teman sejawat Anda, tetapi dalam menuliskan harus Anda buat masing-masing. Supaya ada nilai tambah yang boleh Anda tulis. Ataupun juga ada inovasi-inovasi yang bisa berbeda sehubungan dengan pengalaman Anda kendati bersama-sama dengan teman di satu sekolah penugasan. Jadi harap memperhatikan beberapa hal yang sudah disebutkan di sini. Mudah-mudahan Anda bisa membuat dengan teliti dan cermat sehingga laporan akhir ini yang juga menjadi kunci dari tugas Anda di kampus mengajar 3 bisa sukses dan berhasil. Jadi saya mengharapkan semoga Anda berlima yang ada di sekolah penugasan ini tetap kompak di minggu-minggu terakhir ini, tetap bersemangat dan tetap yakin bahwa dengan segala upaya yang kita semua buat akan sukses ke depan. Demikian sharing session yang bisa kita bagikan, berfokus pada kegiatan pembuatan laporan akhir. Dan terima kasih kepada kita sekalian yang saya rasa saat ini Anda semua tetap aktif di dalam melakukan kegiatan di program kampus mengajar angkatan 3. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.